Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham yang di request. Yang pertama Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat TKIM, kelima INKP, keenam Access, ketujuh RALS, ke-8 MAPI, dan ke-9 LPPF. Langsung saja ke saham pertama ada Cepin yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell dan diakumulasi selama seminggu itu net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, hari Jumat juga Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin rontok ya setelah melewati 6.400, gagal bertahan dan turun dalam. Tapi apakah ini akan turun lebih dalam? Sepertinya enggak. Sepertinya tetap ada peluang rebound ya hari Senin, karena itu area konsolidasinya bisa seperti ini gambarannya untuk pergerakannya. Ini kan terlihat toleransinya memang 5.800 jebol itu ya sebaiknya dijual. Kalau yang beli di supportnya 5.900 sampai 6.000 nya ini cut lossnya paling mentok 5%, dah target profitnya 7%, 6.400, dan bahkan kalau ke 6.600 itu 10%. Jadi 1:2 ini menarik. Yang penting sabar. Harusnya juga ada rebound Cepin, tapi disclaimer on ya. Ya kalau ditarik trennya seperti ini, mungkin nggak dia retest ya, bisa jadi juga. Tapi kalau Bapak Ibu yang nunggu di bawah, siapa tahu dia langsung rebound ya ketinggalan. Atur aja bagaimana strateginya ya. Kalaupun retest ya mentok-mentok retest saja 5.800 terus mantul lagi untuk Cepin. Kalau ditarik dari bawah trennya, nah bisa di area ini ya, di area 5.850 itu penurunannya. Harusnya ke situ aja untuk Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Yang nyangkut dari atas ya hot aja. Cepin saham berfundamental bagus. Yang penting sabar, kalau trennya sepertinya tetap akan ke atas, cuman lagi konsolidasi dan nunggu dia breakout 6.600 ini baru tuh strong uptrend untuk Cepin. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham kedua ada Japa yang di hari Jumat minggu lalu ditutup menguat tipis 0,93% ke harga 1.620. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin tuh hampir sama antara net buy dan net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa juga ya setelah gagal melewati tren line downtrendnya di 1.700 sampai 1.800, dia turun dan ini ada indikasi double top neckline-nya nih. Bahkan dia bisa sampai kalau sesuai itu ya 1.550. Tapi kalau saya lihat potensi tetap dijaga 1.600-nya ini. Mentok-mentok pun kalau nekat beli di harga sekarang ya cut loss saja kalau dia jebol 1.550. Udah, ini kan juga ada indikasi pola cup and handle terbalik. Bisa jadi nantinya seperti ini. Nah, dia turun bisa seperti ini ya. Pandangannya seperti itu, tapi belum pasti. Dan yang paling dekat sih pergerakannya seminggu ke depan itu potensinya rebound. Targetnya naik ke 1.680-nya ini dulu. Mungkin dia rebound konsolidasi area ini. Dan kalaupun mentok-mentok turun harusnya 1.550 dijaga. Kalau pola cup and handle terbaik tadi kemungkinan enggak, karena ya ISG kemungkinan bullish. Jadi tetap arah Japa itu potensinya ya tetap bertahan. Minim-minim dia konsolidasi aja, nggak sampai itu. Sepertinya ya lo ya jebol 1.550. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham ketiga ada Main yang di hari Jumat minggu lalu ditutup menguat 0,76% ke harga 660. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Main didistribusi tapi tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main ini udah di area supportnya 650, dan kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss. Kalau dia jebol 640 bisa di 635, udah cut loss saja sekitar 25 poin, 4% setengah ya, mentok-mentok 5% lah cut lossnya. Target profitnya kemana? 680 terdekat dan bisa ke 700 karena dia masih konsolidasi. Cuman perlu kesabaran untuk main ya. Kalau dilihat sepertinya dijaga nih 650. Kalau sampai jebol ya jual. Seperti halnya Antam jebol 2200-nya kan akhirnya melorot tuh sampai bawah ya. Seperti itu juga ini saham indikasinya kan masih down
downtrend, memang sudah konsolidasi. Jadi hati-hati tuh, jebol itu jual, jangan ditahan, nanti bisa terjadi. Hampir semua saham ya kalau jebol support lagi downtrend itu ya turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Untuk main yang penting siapkan trading plan, atur bagaimana strategi. Kalaupun yang mau tetap hold nggak mau pakai cut loss ya nggak masalah juga, uang sendiri. Jadi seperti itu ya. Untuk main langsung saja ke saham keempat, ada TKIM yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,71% ke harga 7.000. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal TKIM bertahan ya, sempat turun 6.800 terus naik lagi tuh. Lumayan tuh kalau ada yang beli di 6.800, memang itu area supportnya. Jadi kemana arahnya? TKIM harus rebound hari Senin. Kalau bisa ya breakout 7.150 atau 7.200-nya untuk TKIM. Kalau dilihat TKIM ini masih konsolidasi, bisa seperti ini pergerakannya. Nah, support minornya ada di 7.000, tapi range pergerakannya itu 6.800 sampai 7.200. Jadi ini di area pertengahan. Kalau saya ya saya wait and see. Mending beli sekalian break 7.200 atau tunggu dia di area 6.800 nih lagi. Karena kemungkinan juga TKIM kalau memang nggak mau naik dan nggak mau jebol support ya dia konsol itu. Jadi kalau lagi konsolidasi saham itu beli di support, jual aja dekat resisten, gak usah cari profit besar. Yang penting dalam seminggu misalnya beli support, dia naik seminggu udah jual aja. Jadi seperti itu. Untuk TKIM kalau menurut saya lebih ke wait and see. Memang MACD-nya sudah mengarah ke atas, tapi memang masih dead cross dan seharga sahamnya turun. Ya ini ada bullish divergence, cuman belum bisa dikonfirmasi untuk dia balik ke arah ya, karena terus membentuk lower low. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kelima, ada INKP yang di hari Jumat ditutup di harga 7.525. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP masih konsolidasi juga. Range konsolidasinya tuh 7.500 support dan resisten 8.000 karena naik turunnya INKP ini 500 poin. Apakah menarik? Ya ini di area support. Kalau pengen beli, ya ini kesempatan, tinggal cut loss kalau dia jebol 7.500. Cut loss saja tipis-tipis. Di bawah 7.400 bisa di 7.325 bisa cut loss tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman, tunggu aja INKP ini breakout lagi 8.500. Ini kan dia lagi konsolidasi. Nah ini kesempatan nih, siapa tahu konsolidasinya dibawa naik. Jadi beli di dekat support, sabar. Kalaupun harus cut loss ya cut loss saja. Kalau mau kasih toleransi 7.000 juga boleh. Tapi kalau saya ya saya cut loss aja dulu. Kalau dia jebol 7.350 bisa di 7.325 atau 7.300. Dari harga sekarang ya cut lossnya paling mentok 3% saya cut loss dulu daripada dibawa ke 7.000, karena ya dia gagal bertahan ya bisa ini di area support 7.400-nya ini. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada Access yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 2,39% ke harga 1.285. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Access diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sepertinya Access akan ke atas dan ini ada indikasi double bottom di 1.200. Ya tinggal cut loss saja kalau SS ini turun dari 1.250. Udah jangan ditahan-tahan lagi, berarti dia ada indikasi pola dead cat bond dan turun lagi ke bawah. Kalau dilihat EMA 20-nya, nah dia kepentok kan. Kalau memang mau naik harusnya walaupun koreksinya nggak sampai tutupannya di bawah 1.250, paling 1.260 udah mantul lagi. Targetnya kemana neckline-nya ini? 1.400 bisa sampai 1.380, biar nggak satu harga ya, biar kelihatan bagus. Nah bisa seperti ini atau nah ya, jadi ke arah atas nih. Kalau dihitung risk rewardnya itu sekitar 9%, risknya ya mentok 3-4% lah, jadi 1:2. Ini menarik nih kalau mau beli SS. MACD-nya juga mulai membaik, mulai mengarah ke atas, menjempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, dan volume makin meningkat saat koreksi volumenya kecil. Jadi sepertinya tetap SS juga minggu ini akan
rebound ya, semoga aja bisa sampai 1400 seperti itu. Untuk esas langsung saja ke saham ke-7, ada RALS yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS juga masih konsolidasi. Ini kemarin tarikannya cukup luar biasa ya, dari 610 ditarik sampai 640, lumayan tuh, 30,5% tarikannya hari Kamis. Jadi kemana arahnya? Ya arahnya bisa ke atas, targetnya uji resisten 700. Untuk RALS kalau saham-saham di sektornya rebound ya, saya targetkan 700 untuk target kenaikan RALS, dan supportnya yang jauh nih, supportnya ya 600 sampai 610 ini. Jadi harga sekarang apakah menarik? Cut loss mepet, takut ke trigger, jadi nanggung sudah ya. Tapi kalau mau nekat dan cut loss di bawah 600 boleh-boleh aja, nggak ada yang masalah. Coba dihitung ya, bisa pakai ini. Cut lossnya lumayan besar nih, 6%, target profitnya 10%, jadi 1/1,5. Kalau tertarik ya boleh-boleh juga. 5% itu yang penting disiplin cut loss ya boleh. Jadi seperti itu. Untuk RALS kalau dilihat EMA 20 sudah di breakout, EMA 60 di atas. Ya menarik lah untuk minggu ini juga potensi ke atas. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham ke-8, ada MAPI yang di hari Jumat ditutup terkoreksi cukup dalam 3,79% ke harga 760. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu hampir sama antara net buy dan net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI gagal breakout 800 dan dia turun, tapi turunnya dengan volume kecil. Kalaupun harus 1 candle, 2 candle lagi koreksi nggak masalah, itu malah kesempatan beli. Karena kenapa? Karena MAPI ini lagi konsolidasi, supportnya ada di 725. Jadi tunggu aja 1 candle lagi koreksi, udah coba nekat aja beli, cari kesempatan. Ya kalaupun harus cut loss ya cut loss. Namanya trading itu harus mencoba, yang penting mencobanya sesuai trading plan. Harus disiplin, jangan dinego-nego. Kalau sudah menyentuh harga cut loss ya cut loss. Jadi seperti itu ya. MAPI mungkin 1-2 candle lagi dia mendekati area 725 740 ini, habis itu rebound lagi dan masih konsolidasi. Lumayan nih untuk MAPI. Dari support ke resisten itu 8%. Kalau dari 730, nah lumayan tuh. Kalau dapat ya, cut lossnya tipis saja nih. Udah cut loss aja 2,5%. Kalau dia jebol 720, cut loss. Kalau Bapak Ibu mau cut loss sekalian di bawah 700 juga boleh. Di 690 nih cut lossnya 5%. Rewardnya masih masuk 9%. Jadi 1 banding hampir 2 rewardnya. Bisa juga seperti itu. Lebih bagus konfirmasi jebol 700 jual. Jadi seperti itu. Untuk MAPI peluangnya mungkin masih bisa turun, tapi ada potensi untuk rebound. Setelah turun mungkin maksimal 2 candle terus naik lagi. Jadi seperti itu untuk MAPI. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Langsung saja ke saham terakhir. Ada LPPF yang di hari Jumat ditutup menguat 3,19% ke harga 3.880. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, padahal 2 candle ini volumenya besar dan signifikan ya. Mungkin ini crossing karena sahamnya nggak kemana-mana tapi volumenya besar. Apakah menarik? Ini dia di area pertengahan. Kalau Bapak Ibu mau beli ya, siapa tahu diangkat sampai 4.000, tinggal cut loss nih. Kalau dia jebol 3.800, cut lossnya bisa di 3.770 atau 3.780. Karena kalau Bapak Ibu dibawa sampai 3.600 itu terlalu jauh. Cut loss saja dulu. Kalau dia balik arah berarti itu nggak valid lagi. Udah jual di 3750, 3740. Jadi sekitar 4% lah cut lossnya. Atau nawar aja dulu besok. Kalau besok dia koreksi dikit ke dekat 3800 bisa buy, dan kalau dia terus turun jual. Targetnya kemana? 4000. Dia akan breakout EMA 60-nya garis hitam ini. Kalau ditarik trennya dari atas, ya kalau mau confirm breakout lagi uptrend ya harus breakout 4000. Ini dia di dalam downtrend channelnya ya. Nih bisa seperti ini. Jadi seperti itu. LPPF ini juga dia menyempit ya. Bisa aja nih pola invest atau pattern flag ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci dari sini
ya dia mantul dari 0,56 Fibonacci retracement-nya. Menarik lah, potensi peluang ke 4000 minggu depan ya, nyentuh breakout enggaknya nggak tahu, tapi kemungkinan nyentuh bisa minggu ini untuk LPPF. MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bercat di atas nol juga terbentuk. Jadi menarik untuk LPPF, dan yang penting Bapak Ibu punya trading plan ya. Support kuatnya itu 3600, jebol itu jual. Jadi seperti itu untuk LPPF. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.